Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin menyampaikan kultum dengan mengutip buku Menggembirakan Puasa yang saya tulis beberapa tahun yang lalu. Dalam buku Menggembirakan Puasa ini saya mengulas di salah satu bab buku ini yang judulnya itu adalah akhlak yang anggun. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam buku ini saya mengutip salah satu dialog populer antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Dalam dialog yang populer itu, Nabi Khidir itu ingin menguji Nabi Musa. Dalam dialog tersebut, Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, "Hai Musa, apakah kamu tahu amalan yang bisa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Nabi Musa berusaha menjawab semua pertanyaan Nabi Khidir itu dengan semua amalan-amalan yang diketahui itu baik dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua jawaban tersebut itu selalu disalahkan oleh Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa kelihatan putus asa, tidak punya jawaban. Akhirnya Nabi Khidir menjawab dengan sendirinya. Nabi Khidir mengatakan amalan yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberikan makan orang yang lapar, memberikan minuman kepada orang yang haus, memberikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian, membantu orang-orang yang kehilangan haknya, dan membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi Khidir melalui dialog ini? Pesan yang ingin disampaikan, dan ini kita kaitkan dengan ibadah puasa kita pada Ramadan kali ini adalah tujuan puasa yang tujuan akhirnya itu adalah la'allakum tattaqun atau membentuk pribadi yang bertakwa, itu bermakna komprehensif, bermakna holistik. La'allakum tattaqun, dia punya dimensi kesolehan secara pribadi, dia juga punya dimensi kesolehan secara sosial. Takwa itu tidak di satu dimensi, dia multidimensional. Ada kesolehan pribadi, ada kesolehan sosial. Saya seringkali menyebut ini sebagai akhlak. Makanya puasa sejatinya itu tujuan yang namanya bertakwa itu adalah membentuk keanggunan akhlak. Jadi 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan, kesejatiannya harus mampu membangun dan membentuk keanggunan akhlak. Apa yang saya maksud dengan keanggunan akhlak itu? Keanggunan akhlak itu adalah pribadi-pribadi muslim yang memiliki kesolehan pribadi, di mana puasa itu melatih kita untuk menjadikan pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekaligus juga pribadi yang memiliki kesolehan sosial lengkap. Kenapa? Karena di puasa itu adalah ibadah yang komprehensif, ibadah yang melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga menjadikan kita sebagai pribadi yang tinggi kepedulian sosialnya. Makanya di ibadah puasa perintah untuk bersedekah itu dimaksimalkan, perintah untuk berzakat ada di puasa, maka kan ibadah
di bulan Ramadan atau bulan Ramadan itu sering juga selain sebagai syahrus siam, tapi juga sering kita sebut sebagai syahrus sedekah. Artinya apa? Puasa melatih kita untuk menumbuhkan sikap simpati dan sikap empati. Apabila puasa hanya melahirkan sikap egoisme, maka la'allakum tattaqun yang dimaksud itu gagal, itu tidak hadir. Karena la'allakum tattaqun yang dimaksud, dia menghadirkan akhlak yang anggun seperti yang diharapkan dari output puasa tersebut. Nah, oleh sebab itu, sahabat dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan deretan ibadah-ibadah puasa kita ini sebagai momentum untuk melatih pribadi kita supaya lebih soleh secara pribadi, sholatnya tertib, puasanya lancar, kemudian zakat, sedekahnya juga semakin banyak. Di sisi lain, kita juga lebih peduli dengan lingkungan sosial kita. Kita lebih bersimpati, kita lebih berempati. Semoga puasa kita berjalan sebagaimana harapan dari surat Al-Baqarah 183 yang sering kita ulangi setiap saat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.